Ya, selamat bertemu kembali anak-anak. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu sosiologi, kemudian bagaimana pengertian sosiologi secara umum maupun menurut para ahli. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sejarah lahirnya sosiologi, ya. Masih semangat belajar ya. Jadi sebetulnya sejarah lahirnya sosiologi ya. Sosiologi itu termasuk ilmu yang muda. Kenapa muda? Karena ilmu yang lain sudah lahir, sudah berkembang, dan sosiologi baru lahir. Nah, kapan lahirnya sosiologi? Sosiologi itu sebetulnya lahir berawal dari kondisi masyarakat yang memprihatinkan. Kenapa? Karena saat itu terjadi revolusi industri di Perancis dan Inggris. Nah, akibat dari revolusi industri tersebut, banyak tenaga kerja atau buruh yang dieksploitasi. Kemudian terjadi urbanisasi besar-besaran, masyarakat agraris ya. Jadi sebelum urbanisasi kan dulu masyarakatnya di Eropa, khususnya di Prancis, Inggris ini, masyarakat pertanian yang dikuasai oleh kaum bangsawan. Begitu terjadi industrialisasi, mulai muncul konflik-konflik antar kelas, antar buruh dan antar pengusaha, antar penanam modal. Nah, kondisi masyarakat yang penuh konflik ini mendorong ilmuwan untuk memberikan perhatian khusus pada masyarakat. Ya. Nah, kemudian pada abad 19, ini konfliknya semakin sulit dikendalikan ya, masyarakat itu kondisinya sudah penuh konflik gitu. Nah, pada tahun 1798 pada waktu terjadi revolusi industri di Perancis khususnya ya, saat itu menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar dari seorang filsuf Perancis yang bernama Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini kemudian merancang penelitian yang khusus mempelajari pola kehidupan masyarakat. Nah, rancangan penelitian ini yang nantinya akan menjadi bibit awal sosiologi, ya. Rancangan penelitian masyarakat. Nah, karena yang membuat rancangan pertama untuk mempelajari masyarakat, meneliti masyarakat secara detail ini adalah Auguste Comte. Maka dari itu, Auguste Comte ini yang mempelopori, meneliti masyarakat secara lebih mendalam, ya. Di sini Auguste Comte mengusulkan istilah sosiologi untuk ilmu yang khusus mempelajari mengenai masyarakat, dan pendapatnya dan hasil penelitiannya ini dicantumkan di dalam bukunya yang sangat terkenal yang berjudul Cours de Philosophie Positive atau sering disingkat dengan Positive Philosophy ya. Nah, karena dia yang mengusulkan istilah sosiologi pertama kali dan dia juga yang mengadakan penelitian secara mendalam mengenai masyarakat pada awal mulanya, sehingga dia disebut sebagai bapak sosiologi. Ya. Dia mengatakan bahwa sosiologi itu sebagai ilmu yang positif. Maksudnya positif apa? Yaitu berlandaskan pada logika rasional berdasarkan akal sehat dan ilmiah. Bukan hanya kata orang, tapi ilmiah. Nah, pemikiran Comte yang terkenal, bukan Comte ya, pemikiran Auguste Comte yang terkenal yaitu mengenai 3 tahap pemikiran manusia. Tahap yang paling sederhana yaitu menekankan pada tahap teologis. Orang hanya percaya kepada kekuatan yang supranatural. Apa toh? Ya kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap metafisik. Ini mulai percaya pada kekuatan alam. Yang ketiga ini adalah tahap positif, yaitu mulai percaya kepada ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan sosiologi ya, karena kondisi saat itu revolusi tidak hanya terjadi di Inggris, Prancis, tapi juga terjadi di Amerika Serikat, bahkan negara-negara lain. Nah, khususnya yang di Amerika Serikat juga terjadi konflik seperti yang di Prancis dan Inggris ya. Mulai ada konflik, urbanisasi besar-besaran, terjadi persaingan yang sangat ketat antar penanam modal dan sebagainya. Nah, kondisi ini mendorong ilmuwan Amerika juga
mengadakan penelitian dan mempelajari sosiologi, ya, apalagi saat itu Chicago School, ya, ini sudah mulai mempelopori di dalam mempelajari sosiologi, sehingga di Amerika muncul sosiolog-sosiolog seperti Small, Patirim Sorokin, Charles Harton Cooley, Herbert Mead, dan sebagainya. Nah, bagaimana perkembangan sosiologi yang ada di Indonesia besok diterangkan Bu Reni, ya, dalam bentuk tugas nanti Bu Reni akan mengoreksi. Kemudian apa yang dipelajari oleh sosiologi, ya, objek kajiannya ada 2, yaitu objek material. Nah, material ini berkaitan dengan apa? Pokoknya segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Bisa berupa konflik, bisa berupa kerjasama, bisa berupa proses sosial, yaitu objek material. Kemudian objek formalnya itu adalah mempelajari masyarakat. Nah, sekarang yang menurut para ahli, ini sebagian sudah diterangkan Bu Reni waktu menerangkan definisi sosiologi, ya. Jadi menurut Marx, sosiologi itu objek kajiannya apa? Lebih menekankan pada konflik kepentingan antar kelas, misalnya antara buruh dan penanam modal. Kalau Max Weber, ini menekankan bahwa sosiologi lebih mempelajari tindakan sosial. Emil Durkheim, ini kemarin sudah diterangkan Bu Reni. Sosiologi lebih mempelajari pada fakta sosial, yaitu cara berpikir, bertindak, berperasaan. Ya, ini sudah diterangkan Bu Reni di definisi sosiologi. Kemudian ada sosiologi kontemporer. Nah, ini sosiologi kekinian. Ya, misalnya mempelajari pola kehidupan pemuda saat ini. Bagaimana pemuda itu membangun identitas diri, bagaimana mereka sepak terjangnya untuk menjadi pemimpin masyarakat dan sebagainya. Nah, itu keterangan Bu Reni mengenai sejarah perkembangan sosiologi dan objek kajian sosiologi. Semoga yang diterangkan Bu Reni bisa dipahami. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar.